Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Subhanahu wa ta'ala sehingga dapat berkumpul bersama tempat yang mulia ini dan rangka mengikuti kajian tafsir Al-Quran secara tematik ya, setiap hari setiap sebulan sekali. Dan alhamdulillah kajian pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 29 Jumadil Ula tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2024. Semoga kajian pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat tabi'in dan mudah-mudahan sampai kita selamat umat yang akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Iman yang kami hormati, untuk mengawali kajian tafsir Al-Quran secara tematik pada subuh hari ini biasanya disampaikan oleh Antarul Ustaz Sunani Badu Zaman, akan tetapi pada hari ini beliau tidak bisa hadir karena sedang ada keperluan keluarga di Garut. Maka kami telah mengundang pengganti beliau, yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Badrul Anam MAG. Beliau adalah anggota MUI Provinsi Jawa Barat dan pengasuh pesantren Al-Isra Al-Madani di Sendang Raya Sukamiskin. Pada kesempatan kali ini kami memberikan materi yang berjudul dari surah Al-Qamar ya. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara nanti ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Kiai. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita bersama di teras masjid. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin
Rabbih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusra la asra wa ala sihhati wal afiyati was salamati wal najahi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kumaha darana? Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita tidak kurang apa. Iman, Islam, ihsan, di samping kesehatan jasmani dan rohani kita. Ya, kita syukuri seperti hadir di majelis seperti ini. Ya, kenapa kita bersyukur? Dalam hal apa kita bersyukur? Ya, karena hidup itu kita semua tidak pernah minta kepada Allah. Tidak ada orang minta hidup. Tapi begitu telah dihidupkan lahir di dunia, unik juga. Tidak satupun orang di dunia bisa menolak hidup. Ketika kita hidup tidak pernah minta kepada Allah, dan begitu kita dihidupkan pun juga tidak bisa menolak kehidupan itu sendiri. Kalau begitu, hakikat kehidupan ini adalah hak prerogatif Allah. Ya, kalau kita mau minta hidup sebelum kita dilahirkan, mungkin kita ingin lahir di tengah-tengah kota suci saja. Kan itu, ya. Kita ingin lahir kelak besar hari-hari tawaf di Mekah. Tidak perlu repot-repot harus menunggu musim. Ya, nah itulah hidup. Dan begitu dihidupkan, walaupun tidak pernah minta, tidak pernah satu pun orang di dunia bisa menolak hidup. Kalau begitu hidup, adanya kita hidup dan tiadanya kita hidup, artinya mati, itu hak prerogatif Allah. Buktinya banyak pasangan hidup yang telah lama menikah, belum dikaruniai Allah sang generasi dengan cara apapun yang tempuh. Bila Allah berkehendak, belum atau tidak, kun pasti terjadi tidak. Demikian pula banyak orang pasangan hidup sudah punya anak 6 sudah cukup, tapi tahun berikutnya Allah berikan karunia dan amanah. Mau apa dikatakan? Kun lahirlah anak lagi. Itulah hidup. Maka kita wajib mensyukuri, ya, di samping iman, Islam, ihsan, jasmani dan rohani ini adalah sebuah nikmat kehidupan yang luar biasa. Nah, caranya dengan kita mengakrabkan diri kepada Allah, ada di satu tempat ini, ya, dalam rangka untuk merefleksikan syukur kita kepada Allah. Banyak ayat yang diberitakan Allah, bahkan dengan nada pertanyaan lebih jumlahnya 31 kali dengan pernyataan fabi ayyi ala'i rabbikuma
Sampai ditafsirkan seperti itu sekalian. Kalau kita punya hajat, punya permohonan, iktikaf aja. Sholat 2 rakaat di masjid dan suci semuanya iktikaf. Berapa lama tergantung. Kalau iktikafnya sunnah, nggak ada batasan. Apa 10 menit, apa 3 menit, apa 1 jam, apa 1 hari enggak. Kecuali kalau iktikafnya wajib. Loh, iktikaf wajib, emangnya wajib? Bukan, asalnya sunnah, tapi karena nadar, gitu ya. Apabila anak saya diterima di perguruan ini, saya akan iktikaf 1 hari. Itu wajib hukumnya. Tapi alhamdulillah, itu kan, alhamdulillah, nadarnya tersampai. Jadi saat ini kita niatkan untuk iktikaf, nawaitu al-iktikafa taqarruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat iktikaf semata hendak mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan sunnah karena Allah. Itu niatnya ya. Baik. Kita semua kepingin hafal Quran. Siapa yang kepingin hafal 5 juz? Ingin Pak? Siapa yang ingin hafal 10 juz? Ingin? Makin ingin. Siapa yang ingin 15 juz? Ada? Ingin? Ingin. Siapa yang 30 juz? Mau angkat tangan? Masya Allah ya. Tentunya dengan keterbatasan waktu dan perjalanan usia kita ya, semua orang kepingin ya, kepingin ya. Setidaknya adalah generasi kita, setidaknya mungkin waktu kita sudah terlampau ya untuk menghafal, untuk belajar Al-Quran. Nah, generasi kita, putra putri saya sudah gede-gede, sudah rumah tangga semua, ya cucu kita itu. Ambil salah satu di antara cucu menjadi investasi kita. Jadikan salah satu di antara. Syukur-syukur bukan salah satu, ya mayoritas. Itu investasi abadi bagi seorang ayah. Sementara putranya belum hafid Quran. Ya, sebab luar biasa orang yang hafid Quran itu dirinya sendiri mulia di mata Allah dan dia akan memberikan dengan izin Allah bisa menolong keluarganya. 10 orang garis lurus ke atas dan 10 orang garis lurus ke bawah. Itu ya hikmahnya. Makanya kita ini apa yang kita cari ini, insya Allah usia kita ini sudah cukuplah ya, cukuplah ya. Tinggal kita ya bekerja untuk akhirat, kita ibadah dan seterusnya. Ini rata-rata yang hadirkan usia 25 ya. Ya, rata-rata ya, ya, kalau 25 masih kejar-kejar dunia ya. Insya Allah sekaliannya apa yang kita miliki kita syukuri, dan dalam rangka syukur itulah kita makin dekat dengan Allah. Salah satunya kita berpikir pentingnya investasi abadi di hadapan Allah, yaitu Al-Quran ya. Bapak Ibu yakin terhadap Al-Quran? Yakin. Bapak Ibu yakin Al-Quran 14 abad yang lalu disampaikan Allah lewat Jibril kepada Nabi sampai hari ini dijamin kebenarannya? Yakin? Yakin. Seyakin-yakinnya? Seyakin-yakinnya. Alhamdulillah. Bila kita semua sudah yakin, karena ini ranah iman, kita harus yakin. Pertanyaan berikutnya, sudahkah hari ini kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Kok sepi? Kok sepi gitu ya? Ya, belajar pas sudah insya Allah ya, tapi frekuensi sungguh-sungguhnya ini masalahnya. Oke, kita cek aja. Surah Al-Quran berapa jumlahnya? 114. Surah pertama apa namanya? Al-Fatihah. Surah terakhir apa namanya? Anas. Kok bisa semua ya? Karena pertanyaan SD. Cuma awal dan akhir gitu kan.
Nah, pertanyaan SD masa nggak bisa. Surah pertama dari 114 itu ya Al-Fatihah, betul. Surah terakhir An-Nas, betul. Kok mudah ya? Karena pertanyaan SD. Ya. Nah, sedikitlah kita sedikit naik ya. Oke, kita urut. Surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am. Boleh agak sepi dikit ya. Ya, baru nomor 6 ini dari 114 surah ya. 114 surah baru 6 ini. Sedikit lagi naik ke-7 Al-A'raf, ke-8 Al-Anfal. Insyaallah ibu semuanya. Ke-9 At-Taubah. Ke-10 yang apa-apa, yang tidak-tidak. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini jadi oke. Dan seterusnya insyaallah apa semua ya, insyaallah. Kalau kita sekiranya kok baru nomornya doang ya, nomor nama surah, apa indikasi kita sudah sungguh-sungguh. Karena nomornya saja dan namanya saya belum hafal, statusnya kita belum sungguh-sungguh. Kenapa terjadi kan gitu? Satu sisi kita meyakini bahwa Al-Quran itu idhar mutlak kebenarannya absolut dari Allah, sehingga sisi ranah iman kita meyakini dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa di saat kita posisi belajar belum sungguh-sungguh? Ada apa kerana? Ada jawaban. Sebagian di antara kita menyatakan bahwa sibuk, sehingga kita kurang fokus. Yang kedua, Al-Quran yang bahasa Arab susah. Itu ya, susah. Yang ketiga, apa lagi? Sibuk, susah, malas. Setannya gede-gede. Ya malas. Yang keempat, malu. Karena belajar harus kumpul dengan anak, bahkan cucu. Bahkan cucu kita lebih pintar daripada kita. Setidaknya 4 belajar ya. Ya, malas. Bapak sekalian, kalau kita urusan Al-Quran lalu ada faktor malas, kalau begitu kita munafik pada diri kita sendiri. Kenapa? Kita meyakini dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa malas? Sesuatu yang sudah diyakini apalagi dengan sungguh-sungguh pasti tidak malas. Pak Gubernur mengumumkan bahwa hari Ahad depan ya DKM khususnya DKM Nurul Iman, perwakilannya diambil 25 orang untuk datang ke Pusdai menerima KDD. Kira-kira kita malas-malasan atau sungguh-sungguh datang? Pak Gubernur yang memandangkan, lalu kita diundang mendapatkan KDD. Saya yakin dengan cara apapun kita sudah siap untuk hadir ke sana. Setelah dari Pusdai akan dibawa ke gedung sate di lantai paling tinggi itu, sekaligus melihat tangkupan perahu. Wow ya, pasti itu dengan cara apapun Pak, hujan kayak apapun langsung pesan rombongan. Kenapa demikian? Karena diyakini menguntungkan, diyakini hal yang positif. Maka hujan kayak apapun diusahakan. Ini bukan gubernur, ini bukan presiden. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan ya, Al-Quran itu ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak turunkan Al-Quran kepadamu hai Muhammad untuk mencelakakanmu. Artinya akan membahagiakanmu. Itulah Al-Quran. Kalau Allah bukan gubernur, bukan presiden, bukan siapa, tapi Allah Maha Pencipta yang memandangkan lewat Al-Quran. Kalau kita sudah sungguh yakin, pasti hilanglah malas. Karena itu bisa dipatahkan pertama alasan malas, buang jauh-jauh. Kan gitu ya, buang jauh-jauh. Karena kita sudah komitmen yakin. Yang kedua alasannya sibuk. Bapak sekalian, orang hidup itu sibuk. Semua
sampai di alam kubur pun sibuk. Bahkan kelak nanti pasca kubur, yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia bukan juga sibuk. Imam At-Tantawi menyatakan kesibukan manusia itu selesai, berubah kesibukan yang penikmat dan nikmat, yaitu ketika dia lolos dari langkah kaki kanan menuju pintu surga. Di surga juga sibuk, tapi sibuknya menyenangkan. Ya. Sementara yang berbahas hari kebangkitan setelah kiamat, orang sibuk mencari siapa saya kemana, siapa panutan saya. Apakah panutan saya itu pimpinan di dunia yang dulu saya elu-elukan, dicari-cari, ketemu, mereka berlepas diri. Ittabara'al ladzina taba'u bil ladzina tubi'u. Mereka berlepas diri. Ya, loh, kenapa kamu harus minta aku? Tapi kamu kan dulu pimpinanku, elu-elukan, ku bela mati-matian. Terus kenapa? Aku sekarang ikut padamu. Oh, nggak bisa. Aku waktu di dunia nggak maksa-maksa kok. Waqata asbihul asbab, akhirnya terputuslah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, hubungan imam dengan makmum. Ya, akhirnya dia mengatakan bahwa ya Tuhan, lau lana karotan, andai kata engkau kembalikan aku ke bumi, tidak sudi aku mengikuti dia. Maka akhirnya dia katakan, Robbana, wahai Tuhanku, berikan azab 2 kali lipat daripada azabku. Singkatnya, sama-sama mereka sebagai penghuni neraka. Kesibukan di dunia hanya untuk itu. Padahal memang di dunia itu sibuk. Manusia itu setelah sibuk, pasca hari akhirat itu pun sibuk. Setelah kiamat, yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, perhiburan manusia. Setelah yaumul mahsyar, yaumul hisab. Setelah yaumul hisab, yaumul mizan. Setelah yaumul mizan, yaumul syafa'ah. Setelah yaumul syafa'ah, yaumul siratul mustaqim. Setelah siratul mustaqim, inilah kemudian dia sebagai ashabul yamin atau ashabul shimal. Kelompok kanan atau kelompok kiri itu pasti sibuk. Di dalam surah As-Sajdah disebutkan 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, Masya Allah. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat hitungannya sama dengan hitungan di dunia 1000 tahun, seperti yang kalian hitung, bukan dihitung Allah. Seperti yang kalian hitung di dunia, 1 hari di akhirat. Makanya jangan coba-coba atau akhirnya manusia nanti mendapatkan pertolongan Allah. Maunya berapa tahun? Orang di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Subhanallah. Di As-Sajdah disebut 50.000 tahun. Di surah As-Sajdah tadi ya, surah As-Sajdah, kemudian di surah yang lain, ya. Ada surah apa itu? Ayat 4, saya lupa surahnya. Allahu Akbar. Jadi singkatnya hadirin, ayo lebih-lebih ini kita menghadapi bulan Ramadan sebentar lagi ya. Jadilah Al-Quran sebagai literasi kita, lebih daripada literasi, jangan kita kaji dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, keagungan Al-Quran akan hadir dan sudah kita persiapkan hari ini ya ke depan lebih maksimal. Pastikan hari ini lebih baik daripada kemarin, esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Itu persiapan kita. Ya. Alasan sibuk buang jauh-jauh. Alasan apa? Tadi malas tidak boleh, sibuk tidak boleh. Artinya nggak cocok secara logika. Alasan malu. Kenapa malu? Karena harus kumpul dengan anak-anak, bahkan cucu juga ikut. Emangnya ngapain? Hadirin, diingatkan, lebih baik kita sedikit malu di dunia, harus belajar Quran, kumpul dengan anak dan keluarga kita, daripada kelak nanti akan dipermalukan di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita malu dikit ya. Ya, kita harus belajar dengan di rumah
ya, bahkan menjadi contoh, kedua itu panutan. Oh, yang belajar Quran, masya Allah, begitu kan? Nenek belajar Quran, senang cucu. Jadi kalau begitu alasan malu dipatahkan. Alasan apa lagi? Tadi alasannya susah. Nah, materi hari ini belajar Quran itu mudah, insya Allah. Tambahan prolog, mukadimah. Sebelum masuk fokus, kita iltizam ala Quran, punya komitmen terhadap Al-Quran. Pertama harus beriman, artinya meyakini Al-Quran adalah kalam Allah. Sebab percuma hadirin kalau kita mengkaji taklim subuh seperti ini, bicara masalah tafsir tematik misalnya, lalu kita tidak ada iman. Bagaimana nasib kita dibanding dengan Snok Bergeronyo? Pada hidup pemerintah Hindia Belanda, sosok seorang Snok Bergeronyo dikirim ke Mekah yang menyamar nama Abdullah, akhirnya hafal Quran. Begitu selesai selama 10 tahun ditarik ke Indonesia, ditaruh di Aceh. Bukan mereka mengajarkan dalam arti memberikan jalan dari kegelapan menuju terang beneran, tapi justru menjadi seorang orientalis, menghancurkan Islam dari dalam. Kenapa terjadi? Karena tidak ada iman. Karena itu harus pertama iman. Yang kedua, tidak cukup hanya percaya, tapi harus belajar. Nabi katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis singkat ini hadirin, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, yaitu hadisnya. Sebaik-baik orang, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Belajar itu murid, belajar itu santri, 'allamahu, mengajarkan, artinya guru. Kalau begitu menjadi santri yang baik, maka orientasi kajian kita Quran, tinggal penjabaran-penjabarannya. Menjadi guru yang baik, yang menjadi guru Quran dengan penjabaran-penjabarannya. Tentu ini adalah perlu secara makro, ya. Karena belajar Quran tidak hanya bacanya doang. Quran tidak sekedar bicara masalah tajwid saja. Ya, nanti kita lihat ijaz Al-Quran di sini, ya, ijaznya apa yang kita baca. Yang ketiga, tidak cukup hanya belajar, tapi harus diamalkan, dididik kita ini. 5 ayat belajar menyempurnakan, ya. Jadi menghafal Quran itu, ya, target kita bukan sekedar hafal 30 juznya, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita baca, apa yang kita hafal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Nabi berkata, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berjalan. Yang keempat, ini komitmen kita, dakwah Al-Quran sampai mati. Dakwah sepanjang hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Ya, luar biasa ya, orang mati dalam dakwah. Ya, kadang terjadi kan khutbah, ya. Asbabnya serangan jantung, asbab. Ya. Jamaah subuh berangkat pagi-pagi, ternyata begitu mau bangkit dari duduk, masuk angin, dibawa pulang, baru sampai pintu sudah tidak ada nyawanya. Wah, luar biasa, luar biasa. Matinya di dalam masjid. Ya Allah, iri kita. Sebab hadirin, orang mati itu pasti tidak lepas dari 3 keadaan. Ketika berbuat, ketika akan berbuat, ketika sedang berbuat sesuatu, ketika selesai berbuat sesuatu. Orang ahli minum juga dalam 3 keadaan. Ketika mau berangkat minum minuman keras, mungkin saat meneguk air minum, mungkin pas capek dan mabuk akhirnya mati. 3 hal. Orang ahli judi juga sama. Mungkin pas mau berangkat, siap-siap mau berangkat judi, walaupun judi online, siap-siap kan, ya sama. Yang orang sudah siap-siap dipersiapkan, pakai komputer kayak apa, ya mati. Atau mati di saat melihat
kalah judinya, mendadak tak mati. Atau pas melihat wah menang judinya, saking bangganya keluar, nggak tahu itu ada kaca, tabrak kaca, mati di situ. Ya. 3 hal orang mati itu. Mungkin pas mau berangkat berbuat sesuatu, mungkin pas sedang berbuat sesuatu, mungkin pas pulang dari berbuat sesuatu. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah sebagai ahli masjid. Amin. Mungkin mau berangkat ke masjid tadi, jembatan tadi ke sini Bapak sekalian ya, di jalan masuk angin, asbabnya. Di rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, luar biasa. Atau pas di sini sedang itikaf, asbabnya mungkin serangan jantung, asbab itu sebab itu makhluk ya. Nah, kita ini kadang-kadang mendewakan sebab, ngapain mati serangan jantung, ngapain mati kecelakaan, itu asbab. Kita nggak tahu terjadinya kecelakaan, mungkin orang itu nyupir pas nyawanya dicabut oleh malaikat, habis dicabut langsung nabrak, bisa jadi, ya bisa jadi. Sebab kita mendewakan sebab. Oh, Bandung itu potensi akan gempa, bahkan longsor. Ada retak-retak dari Lembang sana, ya, retakan sampai nanti masuk ke Bandung, ke Antapani termasuk di antara itu lewatan retakan. Oh, takut. Pada zaman Belanda sampai kepada mana itu jalan rumah sakit itu kan ada ke bawah ya. Itu karena sejarahnya coba dibaca itu. Itu sebelah ada tanah yang bergeser cukup luar biasa. Sekarang aja sudah dianggap biasa saat itu. Makanya menyimpan rahasia di mana Bandung ada sangat potensi akan terjadi ini gempa, longsor, bahkan tanah ambles. 11 titik di Bandung itu ya. 11 titik ya. Di antaranya daerah Antapani, daerah Condong, Gede Bage, bla bla bla. Itu tanah ambles berpotensi. Tapi kita nggak perlu takut bu, nanti pulang nggak mau makan. Ya apa? Tanah ambles. Nggak usah, kita punya Allah, yang penting kita beramal, gitu ya, beribadah. Masya Allah, masya Allah. Jadi dakwah. Oke, saya kembali pada dakwah. Orang hidup itu tadi matinya 3 keadaan. Kalau kita ahli Quran, kalau kita ahli ibadah, kalau kita ahli masjid, insya Allah mati kita tidak jauh dari itu. Mungkin mau berangkat ke masjid belajar Quran, mungkin tengah taklimul Quran mati, mungkin capek duduk pulang mati. Subhanallah. Ya, sudah 15 tahun yang lalu ada di Guluhi, almarhum Bapak Badar, pensiunan belajar Quran, yang di Masjid Guluhi itu ngaji bareng-bareng di Jalan Diponegoro ya. Pas ya 15 tahun yang lalu, beliau hari Senin dia puasa, Kamis dia puasa, subhanallah. Sampai 2 kali ada orang di sana meninggal, wafat ya. Ya, belum dimulai beliau nata-nata kursi, ya kan ya, jamaah belum. Kemudian apa setelah selesai ternyata padahal jamaah belum datang, ya, meninggal di tempat di dalam masjid. Masya Allah, Allah maafkan warahmatullahi. Ya, semoga Allah mengampuni dosanya, menerima imannya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya, taklim Quran di usia yang sudah tidak muda lagi beliau, ya, tapi masih pergi ke kantor karena pensiunan dari kantor situ mengadakan taklim bersama-sama. Beliau wafat. Ya, berangkatnya menuju masjid. Ya, di masjid ternyata diundang oleh Allah, dicabut nyawanya dalam kondisi niat majelis taklimul Quran, dalam kondisi puasa. Aduh, iri. Kita iri bisa ngomong, tapi belum tentu diri kita bisa. Oke. Jadi kalau begitu, mari kita jadikan dakwah ini adalah bagian komitmen kita. Iltizamu al-Quran, komitmen kita terhadap Al-Quran sekali lagi mengimani, mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan. Dakwah untuk diri kita, dakwah untuk keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, berikut. Jadi kita sebelum bicara tema-tema itu kita lihat globalnya dulu ya. Tematik. Pokok isi Al-Quran, akidah, yaitu meyakini
dan mengimani. Meyakini dan mengimani. Tidak cukup hanya mengimani, tapi harus yakin. Makanya dalam Quran disebut yuqinun, ada yang yu'minun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yuqinun. Yu'minun itu percaya. Percaya. Tapi kalau yuqinun meyakini. Saya bertanya pada Bapak Ibu, punten, Bapak Ibu melihat performance saya, apakah percaya Bapak Ibu bahwa saya itu seorang sniper, seorang penembak? Percaya nggak? Enggak. Enggak ada potongan, kira-kira gitu ya. Oke, saya bilang Pak Ibu, saya itu latihan, ya 1 bulan 2 kali dengan kolonel ini di mana di lapangan sana, Siliwangi sana, ya. Masa iya, coba tunjukkan. Akhirnya kumpul-kumpul bareng, saya tunjukkan dalam objek 10 meter saya coba untuk membidik sebuah objek, tak kena. Percaya nggak? Masih ragu-ragu. Paling-paling kebetulan. Ya kebetulan. Kemudian coba lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu dikit, bukan 10 meter tapi 15 meter. Saya bidik objek yang sama, tepat 0 tengah. Fokus, ya fokus. Oke. Saya masih ragu, nggak mungkin. Gimana kalau mundur saja 50 meter? Masya Allah, lebih susah kan? Ya, makin jauh pembidiknya juga makin susah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah dilihat, terjadi. Terakhir, mata ditutup, menghadapnya ke belakang dulu. Hitungan 3 nanti putar sendiri, mata ditutup. Dengan hitungan bisa nggak menembak dalam 3 objek? 1 A B C. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mata diputar, ditutup, lalu diputar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya. Tapi apakah yakin? Belum tentu. Keyakinan Ibu akan diuji. Siapa yang menguji saya? Ibu-ibu, saya minta 10 orang ibu-ibu maju ke depan. Saya juga sudah menyiapkan dengan balon. Untuk apa? Balon ditaruh di atas kepala, dipegang begini, ya berjajar 10 orang. Nanti saya tembak. Tidak perlu jarak 50 meter, tapi 5 meter saja. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau apa enggak? Nah, itu ya. Mau apa enggak? Menjadi kelinci percobaan, kira-kira ya. Ini namanya percaya tapi belum yakin. Jadi yakin itu lebih dalam, karena itu komitmen pertama dalam Quran adalah iman. Iman di sini isinya adalah meyakini dan mempercayai. Hari ini kita sudah percaya bahwa Tuhan Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah yang menguasai jagat timur dan barat, walillahil masyriq wal maghrib. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, sampai ditutup oleh Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Percaya. Tapi apakah kepercayaan itu sudah kita uji dengan keyakinan? Apa kuncinya? Selama kita masih dikduk pikiran kita, sering ragunya dan kita sering tidak fokus totalitas pada Allah, sejatinya keyakinan kita masih ternoda. Artinya kalau orang sudah yakin, tawakalnya luar biasa. Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam diletakkan di kursi pesakitan oleh Raja Namrud, yang diletakkan oleh para algojonya. Disiapkan air api unggun raksasa, kemudian ketapel raksasa, karena untuk melempar Nabi Ibrahim pun juga panas yang melempar, Pak. Maka disiapkan untuk ketapel raksasa. Seperti ketapel begitu, model kursi dilempar dari kejauhan. Apa sikap Ibrahim sebelum memasukkan kursi? Senyum. Kenapa senyum? Ibrahim sadar bahwa api itu makhluk Allah. Ibrahim sadar bahwa di atas api ada Allah pencipta api.
Bila Allah berkehendak atas api dingin terjadi dingin. Bila Allah berkehendak atas api melumatkan diri Ibrahim, Ibrahim rela. Kenapa rela? Karena siap membela kebenaran agama Allah. Ya. Karena itulah sedikit pun Ibrahim tidak ada gentar, tidak ada galau hatinya, karena yakin totalitas kepada Allah. Orang kalau sudah totalitas, enteng hidupnya ya. Kita menghadapi segala masalah-masalah itu enteng ya. Enteng, kita punya Allah. Sehingga katakan, hei masalah kecil kamu, wahai Tuhan yang maha besar. Tuhan maha besar bukan masalah yang besar. Dan kita jadikan masalah bukan problem hidup kita, tapi masalah justru menjadi hadiah hidup kita. Semakin banyak masalah hidup kita, katakan aku menerima hadiah yang banyak dari Allah. Kenapa kita disebutkan dengan hadiah? Karena semakin banyak masalah, makin dekat dengan Allah. Itu kira-kira gambarannya, ya, gambarnya. Jadi Ibrahim diam, tenang. Allah firmankan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat atas pribadi Ibrahim. Luar biasa. Ya. Untung Allah juga firmankan ada kalimat wassalaman, Pak. Ternyata tidak cukup dingin. Sebab 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim berada dipanggang di atas api unggun raksasa. Satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Yang terbakar riwayatnya itu adalah tali yang mengikat tangannya. Jadi sebelum dilempar itu diikat tangannya ke belakang. Yang terbakar itu, yang lain tidak ada yang terbakar. Kisahnya yang beriman saat itu anak daripada Namrud. Raja Namrud sendiri tetap ingkar kepada Ibrahim. Ya. Kenapa demikian? Allah firmankan, ya naru kuni bardan, hai api jadilah kau dingin, wassalaman dan selamat. Jadi bukan dingin saja tanpa selamat, tapi selamat. Sebab dingin itu tidak mesti enak. Ya. Bandung kalau sudah musim dingin luar biasa, sakitnya masuk tulang ya. Apalagi kalau saya begini nih, jadi di mana di dekat Secabah sana, di Sindang Laya, pesantren Kiai di sana dingin, ya, dingin di sana ya. Suasana seperti ini dingin di sana. Ya. Allahu Akbar. Ada kalimat wassalam. Itulah akidah, meyakini dan mengimani. Al-Quran jadikanlah iman dan yakin. Yang kedua, isi Quran pokoknya amaliyah dan praktek ibadah. Yang ketiga adalah akhlak, nilai akhlakul karimah. Tadi saya singgung ketika Aisyah ditanya oleh para tabiin itu putra-putra sahabat ya, wahai ibunda Aisyah, tolong ceritakan kepadaku dulu bagaimana Rasulullah, akhlaknya Rasulullah kayak apa, pribadi Nabi itu kayak apa. Aisyah diminta menceritakan kepada anak-anak para sahabat, karena anak sahabat itu tidak melihat wajahnya Rasul. Apa yang terjadi? Aisyah malah menangis. Di tengah tangisan itulah kemudian keluarlah kalimat indah dari mulutnya sang ibunda Aisyah. Apa yang dikatakan Aisyah? Karena khuluqul Quran. Kalau kalian bertanya tentang pribadi Rasulullah, itu Quran berjalan. Artinya baca itu Quran itu semua adalah akhlak Rasulullah. Disinilah pokok isi. Jadi bagaimana kita bisa mengkaji secara tematik, harus melihat dulu ini global-globalnya. Bahkan ada 7 sentuhan ujian Al-Quran. Nah, kita nanti akan melihat salah satu di antara ini ya. Sentuhan mana yang kita pakai? Ada kita bahkan sisi tulisan. Mukjizat Al-Quran itu tulisan menjadi apa? Menjadi mukjizat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kan tulisan ini ya. Ini masih mudah dibaca ini. Ada yang tulisan kaligrafi itu luar biasa, ya. Ya susah luar biasa. Ya. Seperti ini ada sekilas kalau orang tidak tahu nggak bisa baca ini kan. Ini apa bacaannya? Allahu Akbar, gitu kan? Ini baru sedikit. Kalau panjang, diukir oleh tangan-tangan terampil dari Jepara sana, di atas kayu jati, ukiran ayat-ayat kursi indah sekali. Banyak orang tidak bisa baca, apalagi memaknainya. Tetapi dengan melihat itu aja sudah tersentuh hatinya. Subhanallah, indahnya. Itu namanya tulisan menjadi asbab mukjizat. Itu ya, mukjizat. Orang-orang yang punya jiwa arts, punya jiwa seni, dengan seninya di bidang itu luar biasa itu Pak. Orang yang punya pinter gambar cuma cat
cat dilempar aja cat. Itu yang membuat gambar itu orang yang ahli seni itu sudah luar biasa, bisa dipamerkan dengan harga tinggi itu karena penuh nilai-nilai filosofis, ya, penuh nilai-nilai filosofis. Itulah kita baca. Yang kedua, bacaan qiraatan. Kebetulan yang kita baca tadi pakai irama sobah. Baca Quran itu ada pendekatan irama-irama yang disebut dengan maqamat. Pertama bayati. Bayati dibagi dua, ada bayati suri, bayati kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayati suri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat irama. Yang ketiga hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf, ini kurdi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarnya cuma 1, 2, 3 ayat saja cukup. Karena kesini irama itu sama, ya. Rumusnya gampang. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum. 1. Baina babikum bau wa bawaba. Jawabnya. Baina babikum bau wa bawaba. Cuma 3. Nanti kesininya diulang lagi. Kalau paham mesti oh ya sudah diulangi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Paling-paling nambah ref. Bismillahirrahmanirrahim. Ros. Ya itu standar. Imam Sudes Mekah menggunakan ros. Tapi di tengah-tengah beliau dimelengking dengan kombinasi irama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nahawan dan turunannya. Sudah berapa? 5. Ke-6 sekarang. Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu jiharka namanya. Ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya syika. Nunan naninanna minal munnimaninanna. Kaf lam mim nun wawu. Wawu wani wawu minal munimani wawu wani wa kaf lam mim nun wawu ha. Huhan hanna minal munimani itu syika. Nah di antara 7 irama tadi kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Masuk yang mana selama ini baca Quran? Nambah 1 irama syaka. Syaka boyong kan? Ya. Nah, itu menjadi mukjizat. Orang ini medsos kita ini, ya Allah, anak kecil baca Quran iramanya bagus. Sudah sentuhannya Pak. Ya. Mobil kita setel itu irama-irama gitu, walaupun kita nggak hafal ya. Tapi ya Allah sambil nyetir enak, damai hati. Ya dari sekian imam yang ada dan dari sekian irama, mungkin di antara kita punya favorit. Mana? Itu yang kita pilih dulu. Bagaimana itu suara bisa menghantarkan kita, suara rohani kita sehingga kita makin dekat dengan Allah dan merasakan nikmatnya ketika Al-Quran dibaca. Itu baru si pendekatan apa? Yaitu pendekatan sisi bacaan. Yang ketiga lughawiyah. Saya sebenarnya ingin bicara masalah sisi bahasa di sini ya. Bahasa.
Oke, yang seterusnya sisi ajaran yang keempat, sisi tafsir perumpamaan, sisi haditsah yaitu berita peristiwa, yang ketujuh ilmiah. Ilmiah. Bagaimana seorang Dr. Corbo, ya, James Corbo, seorang ilmuwan dari California, meneliti sebuah hadis 14 abad yang lampau disampaikan Rasulullah, andai kata kalian mendengar kokokan ayam jantan, bersegeralah kalian bersujud di hadapan Allah dan minta karunia ampunan pada Allah. Sebaliknya bila mana kalian mendengar ringkikan suara keledai, maka sama sujud di hadapan Allah dan minta perlindungan dari godaan iblis. Itu dikaji secara ilmiah, Pak, oleh seorang James Corbo. Kenapa Muhammad bersabda seperti itu? Ada apa gerangan dengan ayam jantan dan ada apa gerangan dengan keledai? Karena beliau ada latar belakang ilmu biologi dan kedokteran, maka dikaji tentang pendekatan retina ayam jantan. Bapak Ibu sekalian, kita ini punya warna dasar di mata kita itu 4. Ya, seperti printer kita itu kan, akan bisa memprint out dari objek yang kita kehendaki warna-warni ini. Itu terserah, printer akan mengikuti perintah. Hasilnya hasil print juga ikuti perintah. Padahal warnanya memang 4, hitam, merah, hijau, kuning kalau nggak salah, yellow, ya, green, black, white, red, ya. Jadi 4. Ya, warna dasar 4 itu printer kita itu. Tapi itu berjuta-juta warna dari 4. Tinggal perintah. Mata kita juga punya warna 4. Warna yang mempengaruhi, ya, yang sangat dominan retina kita. Ayam jantan lebih daripada itu. Ayam jantannya kecil matanya, ternyata lebih tajam pandangannya daripada mata manusia. Itu dikaji secara ilmiah. Ya. Akhirnya apa? Pantas Nabi Muhammad menyatakan, andai kata ada ayam jantan berkokok, maka sujudlah engkau minta karunia kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Ayam jantan berkokok tidak sekedar berkokok, karena ayam jantan melihat berkelibatan malaikat datang dari langit turun ke bumi, terutama waktu subuh. Jadi yang punya ayam itu pasti saut-sautan. Itu bukan sekedar waktu subuhnya, tapi ayam jantan melihat berkelibatan malaikat dari langit turun ke bawah ke bumi. Dan memang banyak waktu-waktu itu karena Allah membagikan rezekinya kepada hamba-hamba Allah di bumi. Maka ayam jantan mulai berkokok bersaut-sautan karena melihat malaikat. Sinar apa yang disebut? Bukan sekedar ultraviolet, tapi sinar gamma. Sinar gamma. Maka tahun 70-an diperdebatkan tentang bagaimana Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Apakah dengan jiwa raganya atau cukup hanya jiwanya saja? Orang-orang yang tidak percaya tentang Isra Mi'raj dengan jiwanya, dengan raganya cukup, dia itu mimpi. Cuma jiwanya mimpi. Padahal dalam ilmu teknologi dan sains modern, Allahu Akbar, bicara masalah Isra Mi'raj bukan lagi bicara masalah percaya dan tidak, tapi sebuah fakta ilmiah yang dapat dibuktikan secara real. Ya, itu ada buku bagus ya, karangan Ki Haji Mudor dari Sumeneb, Jawa Timur. Wah, yaitu yang koreksi total terhadap peristiwa metafisika Al-Mi'raj. Semua itu ilmiah. Isra Mi'raj pada buku itu tahun 70-an itu sudah terbit ini, Pak. Ya, metafisika Al-Mi'raj, Mi'raj Nabi dikaji secara ilmiah. Makanya hari ini sebenarnya bicara sebenarnya tidak perlu dipertentangkan lagi. Apakah itu mimpi Nabi jiwanya saja tanpa raga? Ternyata dengan raga secara ilmiah. Ya. Ayam jantan pun juga melihat. Nah, kenapa dengan raga? Kok bisa? Para orientalis mengkaji bagaimana raga Muhammad hanya berisi dari tulang dan daging. Jangankan tulang dan daging, besi pun kalau sudah kena ultra matahari, ultraviolet dari matahari pun meleleh. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad bukan sekedar kena apa, yaitu badan jasmani ini adalah daging dan tulang, tapi ketika Rasulullah diundang oleh Allah, sudah dibungkus, dikawal oleh malaikat Jibril, dan malaikat itu yang disebut dengan sinar gamma. Para ilmuwan belum bisa mendefinisikan secara detail, tapi mengakui bahwa di balik daripada sinar ultraviolet ada sinar gamma.
Nah, sinar gamma sebagai orang beriman tidak lain adalah sinar malaikat. Ketika ayam jantan berkokok, mereka melihat sinar gamma. Mata manusia tidak mampu untuk menangkap sinar gamma. Ayam jantan mata yang kecil, retinanya mampu merekam, yaitu sinar gamma. Berkelibatan turun dari langit, itulah para malaikat. Karena itu kalau ada ayam jantan berkokok, itu apalagi dekat-dekatnya, sujudlah kita. Minta ampunan, paling tidak kita berdoa, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, turunkan rezekimu ya Allah. Ya Allah, rezeki kepada kami, ya rezeki yang wasi'an halal dan thayyiban, yang luas, yang halal, yang thayyib ya Allah. Kenapa? Dekat-dekatnya malaikat untuk mengamini. Allah Akbar. Saya anjurkan setelah pengajian ini nanti pulang, langsung ke pasar cari ayam jantan. Langsung ke ayam masing-masing. Hadirin Allah ya kan? Ini adalah tafsir al-ilmiah, masih banyak. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai kalung emas, perhiasan emas, pakai gelang emas, cincin emas, tidak boleh. Ilmiah semuanya. Kenapa wanita dicerai oleh suami wajib menunggu 3 kali kurung, 3 kali haid? Kenapa wanita yang ditinggal oleh suami meninggal wajib masa iddah 4 bulan 10 hari? Semua itu ilmiah. Itu ya, jadi pendekatan tafsir tematik lewat pendekatan faktor ilmiah. Nah, itu menarik. Tapi hari ini saya mengambil lughawiyah dulu. Yang di situ adalah sisi bahasa. Karena berkaitan dengan belajar Quran itu mudah. Ya, masih dikira ya waktunya. Saya terus ya mau ketemu ini. Ya. Tafakkur al-Quran. Mari kita renungkan. Membuktikan kebenaran Al-Quran dengan berdasarkan sains, atau yang benar membuktikan kebenaran sains berdasarkan Al-Quran. Mana yang benar itu? Kita belajar Quran dulu, baru kita bicara masalah ayat-ayat kauniyah kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Atau kita sudah nimbrung, sudah jatuh di dalam bergelut dengan ilmu pengetahuan tapi belum belajar Quran, baru kita nanti mencocokkan, oh tentang ayat ini berkenaan dengan air hujan itu begini, air laut itu begini, oh ketika sun begini, ketika kemarau begini, Qurannya bagaimana, bla 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 bla. Mana yang benar? Apakah membuktikan kebenaran Al-Quran berdasarkan sains, atau kita bicara masalah sains berdasarkan Al-Quran? Bapak sekalian, tergantung. Bagi saya keduanya boleh dan benar. Yang penting, pastikan semakin tinggi kemajuan ilmu pengetahuan, meniscayakan akan mempertegas bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Ya. Dari mana kita berangkat terserah. Yang penting ujungnya, ultimate goal kita adalah makin membuktikan bahwa Al-Quran adalah maha benar. Makanya setiap baca Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Artinya arti asli cuma Shadaqallah, maha benar Allah, Al-Azim yang maha agung itu. Tapi tafsirnya adalah maha benar Allah dan segala firman, yaitu yang azim, yang Shadaqallah itu adalah firman Quran kita. Baik, jadi tafakur kita adalah kuncinya di akhir, semakin tinggi kemajuan ilmu pengetahuan, makin mempertegas kita bahwa Al-Quran bukti kebenaran Al-Quran. Apakah dari Quran ke sains atau sains kepada kebenaran Al-Quran. Bersyukurlah kita sebagai, mudah-mudahan sebagai ahli Quran. Amin ya. Al-Quran itu pemangku Quran. Pemangku Quran itu insya Allah ahlullah, keluarga Allah. Mulai dari komitmen tadi, meyakini, mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan. Kenapa kita bersyukur? Hadirin, di belahan dunia ini tidak semua kenal Quran. Ada yang juga menentang, ada yang belum tahu. Populasi umat muslim dan agama dunia, Islam cuma 21%. Ini sebelum tahun 2010 ya. Jadi 79% penduduk bumi itu kufur di hadapan Allah dengan warna-warni ini. Ya, warna-warni ini. Ya, mereka yang tidak beragama 16%, Hindu 14,9%, agama yang tidak jelas 6%, kemudian agama tradisional di China 6%, Buddhism yaitu agama Buddha 6%. Saya pernah di Colombo ya, berpos dengan patung terbesar di dunia, patung Buddha.
Ini pelajaran besar, mungkin juga untuk Bapak Ibu yang mau ke Mekah ya. Ya, kita dikawal oleh guide di sana, lalu berpos dicaci maki, Pak. Kita foto kenapa caci maki? Gara-gara kita membelakangi patung Buddha. Wah, pokoknya udah habis-habisan, nggak tahu diri, nggak punya etika, bla bla bla. Muslim, ya maaf. Karena nggak mau patung Budanya itu dibokongin, gitu ya. Nah, pelajaran besar bagi saya pun juga ketika di Mekah saya semula juga Ka'bah, sekarang jangan. Kita udah tahu kalah dengan orang Buddha, patung Buddha aja nggak mau dibokongin ya. Nah, masa kita Mekah Ka'bah yang disebut Baitul Atiq kok itu kita akan membelakangi gara-gara kita ingin narsis. Ya boleh kita foto agak samping sana itu Ka'bah, sering kayak gitu boleh ya. Kalau sudah tahu, kalau kemana-kemana mah sudah lah udah. Ya karena nggak tahu ya, suka mencari latar belakang backgroundnya Ka'bah. Kalah dengan orang Buddha di Kolombo. Ya. Termasuk Judaism, yaitu Yahudi cuma 0,2%, Pak. Yahudi itu kecil ya, sebagai polisi dunia. Rame-ramenya perang sekarang ya, Hamas menghancurkan Tel Aviv. Saya tahun 2018 saya datang ke Tel Aviv. Ya, ke Tel Aviv. Alhamdulillah bisa masuk. Susah masuk sana. Ya, saya masuk. Ya, pas rame-ramenya Donald Trump mengklaim bahwa Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Pas di sana. Sedikit genting, ya. Saya lihat kehidupan di sekitar Masjidil Aqsa itu kehidupannya sudah rukun-rukun aja. Antara orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi rukun-rukun saja di sekitar Masjidil Aqsa. Tapi gara-gara Donald Trump, Presiden Amerika saat itu mengklaim bahwa Al-Quds dipaksakan menjadi ibu kota Israel, mulai memanas. Jadi alhamdulillah kita bisa masuk ke Tel Aviv juga. Ya, Tel Aviv. Ya, jadi sekarang digempur oleh Hamas itu, ya Allah itu tempatnya. Di sana juga banyak orang Islam di Israel itu ya. Agama kedua yang besar itu Islam di sana. Agama yang terbesar itu Yahudi, Islam, Nasrani. Ya, saya datang tujuannya cuma ingin melihat masjid yang tertua di Israel ada, namanya Masjid Humaydiyah itu masjid. Setelah di puncak dekat istananya Netanyahu itu, ya, itu kita melihat menara-menara itu banyak, menara masjid. Kasat mata saya ada 8 menara ya. Oh, ada masjid ya di sini ya, di Israel ya ada. Begitu saya browsing, loh banyak juga masjid-masjid di sini. Lalu kepentingan apa ini? Nyangkut masalah politik dunia, kekuasaan, Pak, penguasa. Sebanyak masyarakat Yahudi di sana, masyarakatnya ya bersahaja seperti kita aja, ya, saling menghormati gitu. Tapi ini kepentingan kekuasaan. Pantas orang-orang Palestina mengatakan Israel garong. Betul. Kenapa garong? Di Hebron, itu Palestina Barat. Anggap saja ini Palestina, ya. Hebron itu Cimahi, ya Cimahi. Nah Cimahi itu penggusuran tanah terus masuk ke Bandung terus. Padahal Cimahi itu juga bagian daripada Bandung, kira-kira gitu. Ya. Nah Israel nggak jauh negerinya, paling di Purwakarta sudah Israel. Kita naik bis cuma sebentar ya, antara Palestina dengan Israel, Yordan, ya dekat, ya sedikit jauh ke Mesir, ya Mesir itu semua pakai bus. Ya. Nah, jadi apa di sana? Menara masjid simbol keislaman. Bahkan saya baca bahwa setiap Ramadan itu di sana itu libur sekolah 1 bulan. Ini mungkin mau kembali lagi ke Indonesia ya seperti zaman itu. Di sana libur 1 bulan. Oke, biar cepat ya. Ini adalah populasi umat Islam dunia. Yuk kita lihat tahun 2010. Bagaimana umat Islam? Alhamdulillah sudah naik. Trendinya naik 23,02%. Artinya masih menyisahkan bahwa orang-orang kafir ini adalah 70 berapa? Ya, 76,8%. Yang terdiri dari Kristen dan agama macam-macam ini. Di manakah itu
Alhamdulillah Indonesia bagian daripada warna yang sekitar di Timur Tengah ya. Ada Indonesia yang warnanya sama. Ternyata bukan sekedar sama Pak, Indonesia itu adalah mayoritas. 5 negara dunia, 5 negara besar dunia Islam itu Indonesia, yang kedua Pakistan, yang ketiga India, yang keempat Bangladesh, yang kelima Nigeria. Mesir tidak masuk dalam kategori kuantitas jumlah. Iran tidak, Turki baru pertumbuhan. Ya, Saudi Arabia apalagi tidak masuk. Ya, beginilah ini sekalian Allah muliakan ya kondisinya. Ya. Islam itu luas. Dari Sabang sampai Merauke, oke, warna kita itu sama. Tapi kita tahu dari Sabang sampai Merauke itu yang Islam dianggap mayoritas muslim mana? Jawa Barat. Tapi kita bisa mengukur barisan pemilihan umum. Ahoy, ahoy ya Jawa Barat ahoy, ya. Kumaha tuh, ya, real, ya. Allah sudah qadarullah. Ya. Jawa Barat sebenarnya Bandung. Insya Allah Bandung itu Antapani insya Allah Jalan Tabanan. Jadi kita ini adalah duta muslim dunia. Nah gitu Pak ya. Ya mau taklim subuh seperti ini. Masya Allah ya. Ini mayoritas muslim. Oke. Ini kita coba cari data ya secara administratif ini. Jadi singkatnya kembali pada 7 sentuhan kemuliaan Al-Quran. Kita mengkaji belajar Al-Quran itu mudah, yaitu berkenaan dengan bahasa Al-Quran ya. Punten Pak Siono, ini sampai jam 12 siang ya. Oke ya, cuma sedikit izinkan Pak ya. Biar sudah kelewat ini ya. Ya ini sedikit. Singkat, belajar Al-Quran itu mudah. Ayat yang kita kaji adalah surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini ayatnya diulang oleh Allah. Nanti kita tunjukkan tempatnya ya. Bagaimana studi tafsirnya? Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Artinya kami telah membuat Al-Qur'an itu mudah. Untuk apa? Lidzikri, untuk pelajaran. Maksudnya untuk hafalan, untuk bacaan, untuk penulisan. Menurut pendapat lain, kami telah memudahkan bacaan Al-Quran. Jangan takut. Saya di pesantren ada anak SMP tinggi sekali, atletis, ya, tapi kembar, tapi bacanya susah. Tapi saya sadar orang tua menitipkan di pesantren itu kepingin harus dibimbing. Ya, hanya kita dekati terus ya spesial lah. Spesial sebab pasti orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya. Kita lihat susah, ngapalin Robbis Rohli itu sampai berapa hari? Robbis Rohli Sodri Wayasili Abdis Pak. Di situ aja itu berapa hari Pak? Robbis Rohli Sodri. Ayo lagi Robbis Rohli. Aduh, tulisan Arab malah susah. Akhirnya saya menemukan teori karena udah sekarang coba Robbis Rohli ditulis Indonesia saja. Ditulis Robbis Rohli. Tapi kita harus kita kita bimbing, kita kawal walaupun Indonesia, tapi kita dengar benar gak lisannya dengan tulisannya Robbis Rohli. Ternyata beliau ini ya santri itu cepat dengan nulis. Padahal targetnya ingin menghafal Quran. Wah ini tugas besar ini ya. Kalau anak yang lain sudah loncat sampai beberapa ayat ke sana, ini masih mandek di ayat pertama. Tapi saya yakin Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Aku mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Yang dipertanyakan adalah fahal mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya adakah orang yang mau menuntut ilmu? Maka ia akan diberi bantuan oleh Allah. Bapak Ibu jangan takut susah atau susahnya. Ayat ini tidak bersifat diskriminatif. Diskriminatif dalam arti ini untuk dimudahkan anak-anak mahasiswa saja, yang tidak mahasiswa susah. Ini dimudahkan untuk anak-anak muda saja, yang sudah sepuh-sepuh susah. Bukan. Ini dimudahkan untuk orang-orang kota saja, ya, orang-orang kampung susah. Bukan.
Ini dimudahkan orang Arab saja, orang ajam selain Arab ini disusahkan. Bukan, ayat ini sifatnya universal, komprehensif. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahim dzakir. Aku mudahkan Al-Qur'an jadi pelajari. Pertanyaannya yang kita tekan adalah fahim dzakir, apa ada orang yang mau belajar Al-Qur'an? Singkatnya adalah yang ditanyakan Allah bukan kemampuan tapi kemauan. Sekali lagi kunci emasnya, golden key-nya adalah kemauan. Studi tafsir tematik berkenaan dengan mudahnya Al-Qur'an. Mari kita cek. Saya mohon izin waktunya dikit ya, ini masih dikit ya. Jaminan kemudahan Al-Quran. Saya ulangi lagi. Al-Qamar tadi yang sudah kita angkat. Lalu ada juga surah Maryam, kemudian surah Ad-Dukhan. Sayangnya ayat-ayat ini belum direspon oleh sebagian besar umat Islam. Inilah kemudahan-kemudahan. Kesannya itu susah, 600 halaman. Jangankan menghafal, membuka saja sudah besar ngantuknya daripada gitu kan Pak ya. Tadi sebelum baca Quran itu tenang-tenang saja, begitu buka sudah menguap terus. Itu Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Makanya orang Islam, kok susah tidur gampang, langsung buka Quran langsung tidur itu. Tidak perlu pakai minum pil-pil segala gitu Pak ya. Iya, baca Quran langsung tidur itu. Belum satu halaman. Masya Allah. Itu terapi nyata itu ya. Buka Quran tidak langsung menguap tidur. Yang saya tanya gede-gede tadi ya. Oke, kembali saya Al-Qamar. Al-Qamar menjadi dasar. Sayangnya belum direspon sebagai masalah. Mana sih ayat di dalam Qurannya? Cek. Ayat 17, 22, 32, 40. Dalam satu halaman kanan kiri, nadanya sama, redaksinya sama, surahnya sama, panjang pendeknya sama. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau begitu ada rahasia di sini. Rahasia kemudahan mari kita cek dengan apa? Dengan data ilmiah. Ya, kita bisa menuntut Allah mana yang Tuhan mudahnya. Secara ilmiah timbul sebuah rahasia kemudahan. Setelah Al-Quran dihitung kosakatanya tidak lebih daripada 110.000 kata. 600 halaman Mbak, Quran kita itu tidak sampai 110.000 kata. Bagaimana cara menghitung begini? Bismillahirrahmanirrahim. Bi Allah ar-Rahman-ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allah ahad. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqin. 9 kosakata. Itu kita hitung. Juz 1 berapa? 3.624 kosakata. Juz 2 3.628 kata. Juz 3 3.630 kata. Juz 4 3.602 kata turun. Karena itulah timbul sebuah rahasia lagi. Ternyata dari 110.000 kosakata itu pengulangannya sampai 79%. Jadi Al-Quran yang tebelnya 600 halaman itu sebenarnya cuma 21% untuk kosakata baru. Buktinya mana? Alladzina diulang oleh Allah 1009. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada kata alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina. Alladzina walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jumlahnya 1009. Kalau saya baca terus semua bisa sampai Isya. Sampai Isya tambah lagi waktunya ini. Oke. Hum 3.674, ulaika 205, Allah 2.698 kali. Anatominya seperti ini. Juz 1 3.624 kosakata, Juz 2 3.628 kata, Juz 3 3.630 kata, Juz 4 3.602 kata. Sehingga perbandingannya Juz 4 sampai 30 70% dibanding 21%. 70% itu adalah kosakata yang diulang-ulang.
Kosakata baru cuma 21%. Pertanyaan, di mana itu yang diulang-ulang? Apakah di surah Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Jawabnya tidak. Walaupun diulang 31 kali. Singkatnya, kembali kepada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebagai mushaf Al-Quran. Pantas Al-Baqarah walaupun turun ayatnya nomor sekian, tetapi ditaruh di depan setelah Al-Fatihah. Karena Al-Baqarah itu merupakan miniatur, Pak Ibu, ya. Nah, bagaimana kuncinya? Begini nih kuncinya Al-Baqarah. Siapa yang ingin pelajari Al-Quran, lancarkan dulu surah Al-Baqarah. Berapa juz? 3 juz pertama, juz 1, 2, dan 3. Ya. Demikian pula siapa yang ingin menerjemahkan Al-Quran, lancarkan dulu penguasaan kosakata di dalam surah Al-Baqarah. Kaji, pelajari kalau tidak bisa Al-Baqarah semuanya, paling tidak juz pertama yang berjumlah 3.624 kosakata. Jadi kunci itu, ya, kunci. Insya Allah kalau kita juz 3 juz pertama ini banyak kosakata yang diulang-ulang. Mari kita buktikan. Realisasi kajian singkat pemula. Nah, ini kajiannya, misalnya juz 1, juz 2, juz 3. Kandungan materi kontennya, ya. Juz 1, juz 2, juz 3. Tinggal aplikasi, apa isinya, ilustrasi kajiannya, ya, diterjemahkan perkata, ya. Lalu nanti juz 2 ditambah dengan pengenalan kata benda, kata kerja, ada fi'il, ada huruf, ada isim, ya. Nah, kemudian rangkaian halakoh-halakohnya, kapasitas materi 3.624 kosakata, seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang buktinya bagaimana? Kita lihat, ya. 5 menit lagi, 3 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kosakata yang di kotak-kotak, ada yang tidak. Perhatikan, ada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi enggak masuk kotak. Kenapa lafaz Allah dalam kalimat lillahi enggak ada kotaknya? Karena sudah pengulangan lafaz bismillah Allah. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua tidak masuk kotak? Karena sudah pengulangan bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, bismillah sampai wa ulaika humul muflihun, surah Al-Baqarah ayat 5. Jumlah kosakatanya 88 kata, kosakata baru 53. Persentasinya 60%. Yang 40% merupakan kosakata diulang-ulang. Kita buktikan lagi. Contoh kemudahan Al-Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Makin jarang kotak-kotaknya. Kenapa jarang? Karena sudah banyak pengulangan di pertama. Sehingga dari innal ladzina kafaru sampai walakin la yashurun, jumlah seluruh kosakata 95 kata. Kosakata baru cuma 41%. Kajian 42%. Ya. 58% merupakan kosakata diulang-ulang. Sekali lagi contoh. Oh, ini masih, ya. Masih. Yang ketiga, wa idza qila lahum aminu. Yang di kotak-kotak sedikit. Yang di kotak-kotak cuma 28. Artinya 28 itu kosakata yang baru. Sisanya 29%. Oke. Terakhir, contoh kemudahan Al-Quran. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 320 kosakata akhir juz pertama, ternyata yang di kotak-kotak hanya 17 kali. Kenapa demikian? Karena yang tidak di kotak-kotak itu sudah diulang-ulang sebelumnya. Singkatnya kajian kita bukan 100%, hanya 5%. Kita buktikan perbandingan juz 1 dan juz 2. Perbandingan, Pak. Juz 2 ada kalimat begini. Saya qulu subaha. Ini awal juz 2. Apakah ada kalimat sa di dalam juz 1? Juz 1. Ada. Wasanazidul muhsinin. Artinya masuk ke juz 2 sudah mudah karena juz 1 sudah menyebut. Okay. Apakah ada lagi? Ada. Fasayakfikahumullah. Yang ayatnya jelas. Sekarang yaqulu. Yaqulu, apakah ada di juz 1? Kita lihat. Yaqulu innaha baqaratun la falu wa la bikar. Subhanallah. Sekarang yang ketiga, as-sufaha. Apakah ada di juz 1? Kita cek. Ada kalimat as-sufaha di juz 1. Anu minu kama amana sufaha ala innahu sufaha walakin la ya'lamu. Masya Allah, ya. Jadi inilah
sudah diulang ini. Bisa Pak, ya jangan takut ya karena usia. Ya muhasabahnya, sudahkah kita berkomitmen untuk mentilawah Al-Quran setiap hari? Tergantung masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menjaga istiqomah? Yakini di balik bacaan ada pahala di sisi Allah. Yang ketiga, adakah indikasi bahwa kita bersemangat untuk siap mempelajari Quran? Harus lebih-lebih sekarang persiapan Ramadan ya. Dan kesimpulannya, memperhatikan kemudahan tersebut sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membacanya. Minimal baca dulu lah, satu hari satu halaman. Ya, itu melatih diri kita. Kita bangun spirit dan suasana keluarga untuk selalu gemuruh membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Jangan gemuruh sinetron. Jadi rumah sekarang kan gemuruhnya sinetron ya. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menjaga semangat dalam kondisi apapun, dimanapun dan dengan siapapun. Itulah. Paling akhir perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Paling akhir pertanyaan kritik, mungkin nggak aku ini sudah usia sekian, sibuknya luar biasa, masih banyak masalah. Saya ingat penelitian seorang Profesor Riemann dari Jerman. Beliau ini orang Katolik, ya. Saya baca bukunya Pemberdayaan Sel Otak Manusia. Menurut penelitian beliau, setiap manusia itu memiliki sel otak. Mungkin di antaranya ada Pak Dokter atau di kesehatan, tolong dikoreksi saya. Ya. Menurut teori beliau, setiap manusia sudah dilengkapi sel otak. Sel otak manusia itu luar biasa. Ya, jumlahnya 7-10 miliar sel. Satu dekade terakhir ada sebuah penelitian di Abu Dhabi bahwa manusia menggunakan sel otaknya itu ternyata baru 1 sel. 1 sel. Itu pun orang-orang jenius. Dicontohkan James Watt, Thomas Edison, Neil Armstrong, Kissinger, Aristoteles, Plato, Socrates, Einstein, Galileo, Isaac Newton, Michael Hart, Stephen Hawking, Imam Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Battuta, dan lain-lain. Itu baru diprediksi menggunakan 1 sel. Masya Allah. Kalau gitu, kira-kira kita banyak nganggurnya atau banyak dipakai? Sel otak kita ini banyak nganggurnya ini ya. Allahu Akbar. Nah, berapa 1 sel otak manusia kapasitasnya? Di buku di bawah sebelah kanan, sebelah kiri, alam ini ya, disebutkan 1 sel otak manusia sama dengan 1 unit komputer yang diperkuat dengan harddisk 100 MB. Itu 1 sel. Kami mencoba untuk mengindeks kapasitas 1 unit komputer dengan diperkuat 100 MB itu mampu merekam data memori berapa. Kalau kita tampakkan dengan sebuah kata Abdullah, size 12, Siemens Roman Arabic. Ternyata kalimat Abdullah terekam 64 juta kata hanya 1 sel otak, 100 MB. Itu merekam 64 juta kata nama Abdullah. Kembali pada Quran. Berapa kata Al-Quran? Tadi tidak sampai 110.000 kata. Sebenarnya kalau kita rata-rata 3.630 kali 30 juz hanya 109.500 kata. Tadi saya sebut 110.000 kata itu memudahkan untuk kita mengingat. Berapa kata dalam Quran? 110.000. Nah, gampang kan? Kalau orang ngomong 109.500 kata agak susah. Oke? Ya. Kalau begitu sel otak mampu merekam 64 juta kata nama Abdullah, berarti belajar Quran yang 30 juz hanya diperlukan 1/600,40 sel. Ketemulah teori ini dengan firman Allah. Allah nyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Ukurannya bukan kemampuan tapi kemauan. Titik kan di situ, Pak. Mari kita khusyuk kepada Allah. Di sini bukan masalah bisa dan tidak bisa, tapi prioritas kita. Seorang pasien oleh dokter, Pak, Bapak itu punya penyakit bla 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 bla, A B C D E F, banyak lah, gitu ya. Oke, terus gimana dong? Gimana terapinya? Oke, gampang Pak. Kalau ikuti aku, Bapak itu tolong berjalan kaki setiap pagi antara jam 6:30 sampai jam 7, berjalan setengah jam saja, jalan kaki dengan usia Bapak. Oh gitu dong, iya. Tapi apa Pak? Kata dokter. Saya waktu itu masih sibuk persiapan ke kantor. Terus gimana? Rasanya nggak bisa. Oh gampang kata Pak Dokter. Gimana Pak Dokter? Gampang. Apa gampangnya? Bapak ingin sembuh atau ingin sakit terus? Itu aja sebenarnya ya. Prioritas Pak.
Kalau ingin sembuh ikuti saya. Terapinya gitu itu. Apa? Yaitu prioritas waktu setengah jam. Tapi kalau nggak mau ya udah sakit terus. Menurut teori medis dokter. Demikian pula Allah nyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri mudah bagi Allah. Tapi kita menyimpulkan susah. Ya susah sampai hari kiamat. Gitu. Ya. Jadi kita punya sel otak ini 7 sampai 10 miliar sel, satu sel sama dengan 1 unit komputer yang diperkuat dengan 100 MB. 100 megabit mampu merekam data memori, yaitu 64 juta kosakata. Sehingga Al-Quran dibanding karena cuma 110 kosakata, maka belajar Quran 30 juz sebenarnya secara matematis hanya 1/640 sel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini Bapak sekalian, aduh punten sampai jam 6 Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, dan minimal akan memberi semangat baru bagi kita ya dalam rangka menghadapi menyongsong bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi. Ya, insyaallah. Dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.